Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan juga belajar bersama tentang pemrograman dasar Node-RED. Tentunya sebelum itu pastikan sudah terinstall terlebih dahulu untuk Node-RED-nya. Kemudian ini ada bagian-bagian dari Node-RED, di mana Node-RED adalah alat pemrograman berbasis grafis untuk menyatukan perangkat keras, API, dan layanan online dengan cara baru dan menarik. Jadi tidak dengan adanya Node-RED ini untuk pemrograman itu lebih dimudahkan karena tidak terlalu kompleks atau banyak, tapi bisa diringkas menjadi bagian-bagian grafis sehingga ada susunan atau flow-nya atau urutannya, jadinya bisa lebih mudah dipahami bagi para pemula pemrograman atau para pemula programmer, sehingga tidak kesulitan dalam memahami bahasa pemrograman. Nah, Node-RED mempunyai banyak fitur yang mana salah satunya dapat digunakan sebagai backend server IoT, di mana bahasa pemrograman yang digunakan oleh Node-RED adalah JavaScript. Kemudian kita langsung masuk saja ke langkah kerja. Ini sebelumnya kita masuk ke CMD terlebih dahulu. Kita tulis Node-RED. Ini kita akan mendapatkan atau masuk ke dalam server Node-RED sendiri. Kita bisa salin saja untuk server yang dijalankan untuk Node-RED sendiri. Kita langsung bagi menjadi dua saja. Oke, ini saya sudah membuat ya, jadi untuk input dan juga outputnya. Kemudian untuk konfigurasinya seperti ini ya, hello world, kemudian test ini sebagai topiknya, hello world ini sebagai payload. Jadi kalau yang nanti akan keluar itu tulisannya hello world. Untuk outputnya ini diambil dari test. Contoh ya, misal kita nah, ini dia akan keluar hello world ya. Dia akan keluar hello world ini. Oke, kemudian kita yang masuk ke yang menggunakan function node. Nah, buatlah flow fungsi output tunggal seperti pada gambar 5. Ini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Kemudian konfigurasikan node input 1, isikan payload dengan hello world dan topik berupa test 1. Jadi inputnya dimasukkan payload hello world dan juga topiknya test 1. Ini ya teman-teman. Oke, kita down. Kemudian ini kan yang hasilnya tadi kan, kita langsung payload string hello world. Kemudian buat yang keempat, buatlah flow fungsi output berganda yang berfungsi memisahkan pesan seperti gambar 6. Nah, untuk ini ada dua input dan dua output. Jadi fungsi ini sebagai penyaring
kalau inputnya ini maka dia akan menuju ke output yang mana, dan kalau inputnya ini menuju ke output yang mana. Itu fungsi dari function. Misal kita pencet ini, dia dari input 1 dari kilowatt, maka dia akan keluar ke output 1. Kemudian kalau input 2 ini Expelliarmus, jika gitu, maka keluar Expelliarmus masuk ke node output 2. Jadi function ini fungsinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang switch node. Ini di sini ada banyak terus ya, nanti bisa kalian pelajari di bagian help. Nah, ini ada, nanti bisa masuk ke halamannya Notepad. Ini banyak gimana cara menggunakannya dan juga contoh programnya. Itu bisa sangat membantu kalian. Dan kita langsung ke syntax. Kita masukkan payload 30 dengan topik 1, kemudian payloadnya 27, kemudian tulisannya tes2. Switchnya ini apabila lebih dari 28, maka dia akan ke yang output 1 atau output lebih dari 28. Kemudian apabila kurang dari sama dengan 28, maka dia akan output yang kurang lebih dari sama dengan 28. Misal ini kita 30 pencet, maka dia akan keluar ke lebih dari 28. Sedangkan apabila yang 27 kita pencet, maka dia akan keluar yang kurang dari sama dengan 28. Kemudian yang D menggunakan JSON parsing. Kita konfigurasikannya seperti ini. Temperatur, humidity 60, ini topiknya sebagai sensor. Kemudian ini always convert to JavaScript object. Kemudian functionnya sendiri ini setupnya itu outputnya itu 1. Kita langsung coba saja. Ini dari payload. Dia akan keluar 27. Kemudian untuk tugasnya sendiri, buatlah arsitektur sistem IoT menggunakan semua fungsi yang ada pada hands-on. Format data yang dikirim adalah multi-input dengan format data string, boolean, number, dan JSON 3 data. Dimana setiap input mempunyai ditampilkan dalam debug node yang berbeda. Nah, jadi
seperti tugas ya, ada string, boolean, number, dan JSON ada 3 data, JSON 1 dan 2 JSON 3. Ini untuk data source-nya atau sendernya, sensor, aktif, dan lain-lain. Kemudian sebagai function atau prosesornya ini harus console. Kemudian data splitter atau functionnya ini var data SSP payload, kemudian var out ini untuk booleannya, kemudian ini satu 3 itu number, kemudian JSON satu objek yang dimana mengambil data nilai suhu, kemudian data konfigurasi 1, data konfigurasi 2, dan data konfigurasi 3, dan mengembalikan array yang merupakan setiap pesan yang terucap ya. Kita langsung bahas saja teman-teman. Nah, ini yang sebagai string suhu A, kemudian booleannya true, kemudian numbernya atau suhunya ini 25,4, objeknya Celsius, modenya auto, kemudian thresholdnya 30. Nah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat dan sehat selalu buat teman-teman semua. Saya Muhammad Hamimah Hasima dari kelas Edukasi nomor absen 12 dengan NIM 431232213 Politeknik Negeri Semarang. See you.